Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Julita dengan NIM 23042223. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pembahasan terkait yaitu isu-isu public service, yang kedua reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, serta yang ketiga yaitu fungsi ombudsman dalam public service, dan yang terakhir yaitu peran ombudsman dalam public service. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu terkait isu-isu public service atau isu-isu pelayanan publik. Baik, yang pertama yaitu terkait isu pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama ada kualitas pelayanan yang belum optimal. Masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang masih belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar minimal, serta adanya keterbatasan fasilitas, kompetensi petugas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan prima menjadi kendala utama yang ada di Indonesia saat ini. Yang kedua yaitu terkait praktik maladministrasi. Yang pertama ada pungutan liar atau biasa dikenal sebagai pungli. Masih banyak masyarakat yang menghadapi pungli saat mereka mengurus dokumen administrasi seperti KTP, SIM, atau juga sertifikat tanah. Yaitu yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi itu yaitu pelayanan seringkali tidak adil, terutama terhadap kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu prosedur yang rumit, di mana prosedur pelayanan seringkali panjang dan juga berbelit-belit, sehingga menyulitkan masyarakat. Serta adanya kurangnya kejelasan alur pelayanan yang mengakibatkan waktu dan juga biaya masyarakat terbuang dengan percuma. Yang keempat yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai prosedur, biaya, dan juga waktu pelayanan seringkali tidak tersedia secara jelas, sehingga itu sangat membingungkan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik di suatu kantor pelayanan publik. Yang kelima yaitu sarana dan juga prasarana yang tidak memadai. Beberapa fasilitas pelayanan publik, terutama di daerah terpencil, masih minim atau bahkan tidak ada. Serta keterbatasan infrastruktur ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang dasar. Yang keenam ada sumber daya manusia yang kurang profesional. Masih banyak aparatur yang kurang kompeten, tidak ramah, dan juga tidak memiliki orientasi melayani masyarakat. Serta kurangnya pelatihan dan juga insentif membuat kinerja pegawai pelayan publik tidak maksimal. Baik, selanjutnya ke materi pembahasan yang kedua yaitu tentang reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu ada penyederhanaan prosedur, dengan menghapus langkah-langkah administrasi yang tidak perlu agar proses pelayanan lebih cepat dan juga efisien. Contohnya dengan peluncuran layanan one-step service, yaitu untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur negara untuk meningkatkan kompetensi dan juga etika kerja, serta mengapresiasi kinerja aparatur yang inovatif dan juga melayani dengan baik. Yang ketiga ada penerapan e-government. Digitalisasi layanan publik untuk mengurangi interaksi langsung seperti layanan daring untuk perizinan, membayar pajak, dan juga administrasi lainnya. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tapi juga meminimalisasi korupsi. Yang keempat yaitu ada penguatan pengawasan dan juga penanganan pengaduan, dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya yaitu layanan lapor yang terintegrasi dengan ombudsman untuk melaporkan pelanggaran dalam pelayanan publik. Yang kelima yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas, menyediakan informasi layanan publik secara terbuka seperti standar pelayanan, biaya, dan juga waktu penyelesaian, serta memperkuat audit internal dan juga eksternal untuk memastikan kepatuhan. Yang keenam yaitu perbaikan sarana dan juga prasarana. Pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik terutama di daerah tertinggal. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di setiap instansi pelayanan publik. Lanjut ke materi kita yang ketiga yaitu terkait fungsi ombudsman dalam pelayanan publik. Ombudsman memiliki tanggung jawab besar sebagai pengawas eksternal yang independen.
Fungsi utamanya yaitu pertama, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, menyoroti dugaan maladministrasi seperti penundaan tidak wajar, penyalahgunaan wewenang, dan juga pungli atau pungutan liar. Yang kedua yaitu penanganan laporan masyarakat. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai buruknya pelayanan publik atau dugaan pelanggaran. Contoh kasusnya yaitu kasus keterlibatan pembuatan dokumen oleh dinas tertentu yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Ombudsman. Yang ketiga yaitu investasi independen. Melakukan investasi atas inisiatif sendiri terhadap kasus-kasus yang dinilai merugikan masyarakat luas. Contohnya investasi terhadap distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yang keempat yaitu pencegahan maladministrasi. Memberikan saran kepada pemerintah untuk mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik, serta meningkatkan pemahaman aparatur tentang pentingnya integrasi dan juga profesionalisme. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke materi pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang peran Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik. Peran Ombudsman sangat strategis dalam memperbaiki mutu pelayanan publik melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu mendorong perbaikan organisasi dan prosedur, di mana memberikan rekomendasi kepada instansi yang gagal memenuhi standar pelayanan untuk memperbaiki sistemnya. Contoh rekomendasi pengurangan waktu layanan administrasi kependudukan di daerah tertentu. Yang kedua yaitu menyelesaikan laporan maladministrasi, di mana melalui mediasi, konsilisasi, atau rekomendasi langsung untuk penyelesaian laporan masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran hak masyarakat, di mana dengan mengedukasi masyarakat tentang hak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, serta melakukan kampanye dan juga sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan. Dan yang terakhir yaitu menyarankan kebijakan pelayanan publik, serta menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan pelayanan yang lebih inklusif dan juga ramah masyarakat. Baik, sekiranya mungkin sekian materi pembahasan dari 4 subtema yang telah saya jabarkan. Jadi sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya sampaikan yaitu melalui peran dan juga fungsi Ombudsman, masyarakat diharapkan dapat lebih efektif melaporkan keluhan pelayanan publik. Keberadaan Ombudsman sangat penting dalam memastikan reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif, sehingga tercipta pelayanan yang transparan, efisien, dan juga berkualitas tinggi. Baiklah, sekian penyampaian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya mohon maaf jika penyampaian materi saya masih kurang jelas atau mungkin masih banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.